Aku kerjakan yang kekal tak akan binasa. Aku ikut Yesus juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan
tiba saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yahweh Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu. Kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib. Keselamatan jiwaku, ku rasakan perubahan hidupku sejak kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu, hidupku kini menjadi pasti. Sujud dan pujian, oh Tuhan, hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagiku. Shalom, kurang terdengar suaranya. Shalom. Saya tahu hari Minggu ini tentu saja sudah ibadah terlebih dahulu, tapi semoga tidak mengurangi excitement, semangat kita untuk bersama-sama merayakan Natal di dalam rangkaian acara Natal Komunitas Bonapasogit Diaspora Yayasan Bina Dunia pada tanggal 7 Desember 2025 dalam tema Yesus Cahaya Kemuliaan Allah. Kami memohon maaf kepada para jemaat baik yang hadir secara onsite maupun yang menikmati ibadah ini di dalam live streaming karena ada keterlambatan di dalam mulainya acara ini. Namun kiranya semangat kita, keteguhan hati kita untuk bersama-sama menyambut dan merayakan sukacita kelahiran Kristus tidak berkurang sekalipun mungkin ibadahnya terlambat sedikit. Baiklah. Sebelum kita memulai ibadah, saya mewakili para panitia dan pengurus hendak mengingatkan kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini untuk boleh memperhatikan alat komunikasi kita agar bisa dipadamkan atau disetting di dalam mode silent sehingga tidak mengganggu daripada keberlangsungan ibadah, serta Bapak Ibu juga tidak diperkenankan untuk makan dan keluar masuk selama ibadah berlangsung. Kini tiba saatnya kita untuk memulai ibadah Natal Komunitas Bonapasogit Diaspora Yayasan Bina Dunia. Kita akan menyambut para pengurus, penata layan, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya dengan bersama-sama bangkit berdiri dan musik
akan memainkan pujian Nung ngajupang muse ari pestai. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dipersilakan untuk bersalam-salaman dengan kiri kanan, saling berfellowship, bersapa satu dengan yang lain, dan ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Seperti penggalan lirik lagu ini, tuat do ibana sian surgoi mebat tuhi tahun. Hari ini kita rayakan kelahiran Kristus, Sang Allah yang dengan rela berinkarnasi, mengambil rupa manusia untuk menjadi korban penebusan bagi kita. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kini kita datang ke hadirat Allah dengan terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita, mengundang Roh Kudus untuk melayakkan kita datang menyembah kehadirat Allah yang Maha Kudus. Mari mengambil waktu teduh sejenak, seraya musik mengiringi dengan pujian, suci, suci, suci. Oh Allah kami yang dengan rela menjadi manusia menebus hidup kami. Terimalah diri kami yang hadir dalam bait-Mu yang kudus dan suci ini. Terimalah seluruh persembahan kami. Kiranya hormat dan kemuliaan hanya dipanjatkan kepadamu. Amin. Dengan hati yang gentar dan kagum kepada tahta Allah Tritunggal yang kudus, kepada Allah Bapa yang dari kekekalan memerintah atas segala sesuatu, kepada Allah Anak, Sang Terang Ilahi yang rela berinkarnasi meninggalkan tahtanya, mengambil rupa menjadi seorang manusia, dan kepada Allah Roh Kudus yang menguduskan kita serta menghimpun kita sebagai satu umat untuk menyembahnya pada hari ini. Maka marilah kita datang kepadanya. Sairo mahamuna akan naporsea tasobama ibana. Tasobama ibana rajata. Mari kita mengawali ibadah ini dengan memuji dan memuliakan Dia. Sairo mahamuna. Sairo mahamuna
luahita kasoma ibana kasoma ibana kasoma ibana terang yang ilahi Allah yang sejati. Para wanita silahkan pujikan baitnya yang kedua. Terang yang ilahi Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Oh Raja Nasangap, Tuhan Isaluhun. Para pria silakan pujikan bait yang ketiga. Jana sangap Tuhan di saluhut di tanhona polsu di tanhon Allah di jolma nani hamagoa nasoma ibana nasoma ibana nasoma ibana raja. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Cahaya abadi dari Allah Bapa, tentara berwujud di dunia. Mari kita kembali sembah dan puji Dia, Tuhan Allah kita. Bait keempat bersama-sama. Cahaya abadi dari Allah Bapa, tentara berwujud di dunia. Allah ilahi bermautan dalam sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, yang kami ingat kelahirannya pada hari ini, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian selama-lamanya. Dalam perayaan Natal, komunitas Bona Pasokit Diaspora Yayasan Bina Dunia, kami memohon kepadamu ya Allah, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu dan kami boleh menjadi pelaksana firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal sejatinya menyatakan bahwa Allah bekerja dalam rancangannya yang melampaui pikiran manusia. Sekalipun kondisi dunia begitu menakutkan, tetapi Natal menjadi sebuah penghiburan bahwa Allah hadir membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Saat ini kita akan mendengarkan liturgi pertama yang akan dibacakan oleh anak-anak kita terkasih, anak-anak sekolah minggu.
Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Aku percaya kepada Allah, maka aku tidak takut. Kejadian 1 ayat 7 sampai 8. Maka Allah menamai cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawahnya dan ia memisahkan air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Dan 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah. Boleh beri tepuk tangan. Luar biasa sekali. Terima kasih adik-adik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 liturgi terakhir menyeratkan sebuah makna penciptaan yang tidak pernah terlepas dari proses inkarnasi. Lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini ditulis oleh seorang komposer yang bernama Ralph Carmichael pada tahun 1964. Teks aslinya menyiratkan pergerakan yang jelas dari kesaksian mengenai penciptaan menuju pada perayaan akan Natal dan berpuncak pada sebuah perjumpaan pribadi antara manusia dengan Allah. Dan dalam puncak inilah ada transformasi yang tidak hanya mentransformasi hidup tetapi juga mentransformasi cara pandang antara manusia kepada Kristus. Dan oleh karenanya kita akan kembali bersama-sama menyatakan rasa syukur kita akan keberadaan Kristus, sang kawan karib bagi kita. Pada bintang nyata karyanya kita pujikan 2 kali. Bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan namanya yang tercantum di sejarah. Dia membebaskan umatnya
hariannya. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, dia segalanya. Natal bukanlah sekedar ritual, nostalgia, atau peringatan sejarah biasa. Ini adalah sebuah peristiwa teologis yang besar, bahwa Allah memilih untuk mengintervensi dunia yang jatuh di dalam dosa. Marilah kita mendengarkan liturgi kedua yang akan dibawakan oleh kaum muda. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kristus, anak Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, membawa pengampunan, damai, dan hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya. Saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui kesaksian pujian dari STT Trinity yang memuji pujian Sambutlah Penebus. Dari surga turun ke dalam dunia.
Dan hanya karena Kristus telah benar-benar menjadi manusia seperti kita, maka kita mendapatkan pembenaran di dalam Dia. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan liturgi yang ketiga yang akan dibacakan oleh para orang tua kita yang terkasih. Mazmur 7 ayat 17. Betapa aku bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikannya. Aku akan menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 140 ayat 1. Haleluya, puji Tuhan di surga, puji Dia di tempat tinggi. Baik semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tersinta. Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka akan naik dengan kekuatan sayap seperti Raja Wali. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saat ini kita akan menyambut firman itu dengan bersama-sama mempersiapkan hati kita melalui pujian Di Betlehem telah lahir seorang putra. Di Betlehem
Bethlehem do tubuh di hita anak. Di Bethlehem do tubuh di hita anak di Indosiana urjung pemilih terjadi. Ida, pemilih terjadi. Ya Yesus, kau ku cinta sepanjang hidupku. Ya Yesus, aku cinta sepanjang hidupku. Bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh kaya kasih-Mu. Baik, saudara-saudara, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah, pada hari Minggu 7 Desember ini kami boleh bersama-sama merayakan mengingat hari kelahiran Kristus sebagai sebuah komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan. Komunitas Bonapasugit Diaspora, Yayasan Bina Dunia, dan kami bersyukur karena kami mengingat orang tua yang menyemangati kami, almarhum Amang Pendeta Dr. Mangapul Sagala yang mengumpulkan kami, dan kami masih boleh terus bersama-sama untuk saling menguatkan, memberikan pelayanan agar kabar baik terberita sampai ke pelosok dunia. Dan kami rindu mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami sehingga pesan Natal, di mana Yesus Kristus menjadi cahaya kemuliaan Allah, boleh kami resapi dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk perayaan Natal kita hari ini diambil dari Ibrani, kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Yang tertera di layar kita adalah teks dalam terjemahan baru, sementara saya akan membaca teks Alkitab dari terjemahan baru yang kedua. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Abang tadi mana ya? Multimedia kita di sebelah mana ya? Oh, dari situ. Oke, siap. Saya bilang next aja ya Bang ya. Lanjut aja. Siap. Saya kira di sini tadi saya cari-cari mana komputernya. Baik. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi,
jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Demikianlah firman Allah. Shalom saudara-saudara. Ini ada ya. Saya lupa kasih ininya ya. Coba next. Ya. Firman Tuhan hari ini temanya adalah Yesus cahaya kemuliaan Allah, dan saya senang sekali untuk kedua kalinya saya ikut dalam perayaan atau ibadah Natal komunitas Bonapasoge Diaspora. Kalau dua kali berarti ada kepuasan di yang pertama sehingga dipanggil lagi. Jadi puji Tuhan. Berarti Bapak berarti Bapak Ibu tidak kecewa terhadap yang pertama. Semoga, atau jangan-jangan udah lupa dulu kayak gimana ya. Tajak aja lagi. Oh gitu. Semoga tidak seperti itu. Nah, Ibu Bapak, menarik sekali bahwa nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STFT Jakarta. Satu dari STT Trinity dosennya si Donald, ya siapa nama lengkapnya? Philip Donald Manurung sedang kuliah di kampus. Kenapa dia nggak ada? Mana dia? Mana si Philip? Mana dia? Nah ini nilai jelek ini kalau nggak datang, bahaya. Mana dia? Mana? Nggak ada dia. Kemana? Oh ini pacarnya, istri. Oh mahasiswa, oh ya maaf. Iya karena dia sedang mencari. Kami sering menjodohkan dia soalnya. Jangan sampai udah ada jodohnya kami jodohkan, kan bahaya juga. Nah, hari Minggu ini, Minggu Advent, kedua kita merayakan, dan dalam minggu ini kita punya berbagai harapan. Tetapi hari ini kita juga mengingat kelahiran Kristus dalam perayaan Natal kita ini. Dan ketika kita menanti-nantikan sesuatu, saya lihat sebenarnya orang rela antri. Jadi orang rela pergi berbondong-bondong ketika ada sesuatu yang menarik, rela antri. Salah satunya misalnya beberapa tahun yang lalu orang rela antri beli Adidas, beli sepatu. Orang rela antri beli iPhone terbaru. Orang rela antri untuk mendapatkan barang-barang flagship. Kata teman-teman saya kalau di Singapura orang antri dulu baru tanya, ini antri apa ya? Karena kalau ada antrian ikut aja dulu, baru tanya ada apa. Jadi kalau ada antrian, orang berarti sedang menanti-nantikan sesuatu. Saya ingat sekali bahwa di tahun 2020 ketika COVID, pemilihan Presiden Amerika justru mendapatkan masa yang paling banyak waktu itu. Turnout katanya. Jadi turnout voternya besar sekali. Kenapa seperti itu? Karena orang rela berjalan kalau ada sinar di ujung sana. Jadi kalau ada sinar, yang kita ada dalam sebuah tempat yang rasanya gelap, dan setitik sinar sekecil apapun rasanya lebih baik daripada yang ada di sini, saya akan pergi. Kecuali orang itu udah menyerah. Nah, kalau orang selalu mencari harapan, dia akan selalu mencoba pergi ke tempat yang baru. Ini rela antri. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Majus. Orang Majus pergi melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan sampai 3 tahun lamanya untuk menemui Tuhan Yesus. Para gembala rela meninggalkan para ternaknya untuk pergi menemui Tuhan Yesus. Bahkan Avenger, jadi kurang ini. Avenger rela kembali ke waktu lampau demi menyelamatkan planet bumi. Kalau Amang Inang nggak nontonnya, udahlah, apa boleh buat. Intinya adalah orang rela melakukan perjalanan kalau ada setitik harapan. Selalu itu. Dan itu yang kita lihat sekarang di tengah-tengah banjir. Nanti saya akan cerita sedikit tentang banjir. Kita lihat bahwa begitu menanti-nantikannya rakyat kita yang ada di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, di Aceh, di Semeru, di Sumatera Barat.
bantuan karena tidak ada jalan yang bisa diakses. Sehingga ketika helikopter datang menjatuhkan beras yang seharusnya bisa dicari jalan lebih baik, mereka mengumpulkan beras itu dari tanah. Dan itu adalah tanda bahwa orang rela melakukan perjalanan ketika ada kegelapan. Dan saudara-saudara, ini penting sekali kita ingat karena ketika dunia diliputi kegelapan, cahaya sekecil apapun rasanya lebih baik daripada orang yang mengeluh terus tentang kegelapan. Saya ulangi, dalam dunia yang penuh kegelapan, setitik cahaya sekecil apapun rasanya jauh lebih baik daripada sama-sama mengeluh tentang kegelapan. Karena itu ketika dunia dalam kegelapan, bukannya Allah marah-marah sama manusia, dia kasih solusi. Here, I give you myself, I give you my son. Supaya ada harapan. Nah karena itu kitab Ibrani ini menarik sekali karena dia ditulis untuk orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Dan ada pertentangan waktu itu karena mereka cukup punya kesulitan tentang perintah mana yang harus dilakukan. Karena mereka sudah lebih dulu menerima tradisi Yahudi, tradisi Taurat. Lalu kemudian tiba-tiba datang yang baru, Yesus Kristus. Who is this person? Dan adong terjah di kitab pada Norobi. Ini jadi 3 bahasa nih. Ini soalnya saya baru ingat ini Buana Pasuget. Tapi kayaknya ini enggak bilingual ya, ini bahasa Batak bisa. Karena tidak semuanya orang Ibrani itu, khususnya yang dulu mengikuti Taurat, tahu betul siapa Kristus ini. Toh mereka masih bingung, betulkah ini dia yang kita nanti-nantikan. Karena itu dalam kitab Ibrani, dia harus mengingatkan bahwa Allah punya rencana keselamatan. Dan dalam rencana keselamatan itu, dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mika, sudah dikatakan bahwa dia akan mengorbankan dirinya. Dan inilah dia yang datang itu. Itulah Kristus yang kemarin mati, disalibkan, dan bangkit kembali dan naik ke surga. Sehingga pada akhirnya mereka mengingatkan, hei orang-orang Ibrani yang menjadi diaspora seperti kita, diaspora, hei kamu, iman kepada Kristus itulah yang membawamu kepada harapan. Karena itu penting sekali bagi kitab Ibrani untuk menunjukkan siapa Kristus. Bahwa dia lebih superior dari yang lain. Bahwa Kristus ini jauh lebih luar biasa dari yang lain. Dan di dalam kitab Ibrani ada beberapa perbandingan yang ditunjukkan. Kristus lebih tinggi dari nabi. Itulah yang kita lihat di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Makanya dikatakan zaman dahulu Allah berbicara dengan perantaran para nabi. Di zaman ini anaknya langsung. Jadi gitu dia cerita, dulu ini, sekarang ini. Itu yang dia katakan di ayat 1 dan 2. Kemudian di ayat 4 juga dikatakan, dulu Allah berbicara melalui perantaran malaikat, tapi ini jauh lebih tinggi daripada malaikat. Jadi siapa orang ini? Lebih tinggi dari nabi, lebih tinggi dari malaikat. Yang ketiga, nah ini yang tidak kita baca. Ini lebih tinggi dari Musa. Nah ini agak gawat buat orang Israel. Karena Musa itu seng ada lawan. Seng ada lawan Musa. Ini orang Batak nggak ngerti. Nggak ada lawan. Dang adong alona. Dang taralo. Ah itu dia. Dak taralo. Itu udah bah. Aupe par Jakarta udah bah. Jadi mar pasir-pasir tong hata Batak. Nah Julu Inang mengingatkan. Buruk, naung salpu tahun na buruk ya, gitu dia. Buruk artinya bukan buruk amang, tapi bekas yang lama, gitu dia. Bawa menang, per Jakarta doang ami dah bah. Tubuh di Medan, magodang di Jakarta, nggak jagoan, nggak boleh marhata Batak sonon, itu kan. Musa masih di bawah posisi Tuhan Yesus. Wah di sini agak ngeri-ngeri sedap, karena yang satu-satunya orang yang berhadapan langsung dengan Allah menerima Taurat, Musa. There's no other person like Moses in the Hebrew tradition.
Makanya di setiap bait Allah, di setiap sinagoge ada kursi Musa. Kursi Musa adalah tempat orang berkhotbah. Kursi Musa. Tidak ada yang tempatnya setinggi Musa. Makanya ketika Tuhan Yesus dimuliakan atau transfigurasi di atas bukit, yang bertemu dengan dia cuma 2 orang, Musa dan Elia. Dan tidak pernah ditanya sama murid-murid itu, Sidubayon. Nggak pernah, dia langsung bilang, kalau bisa Musa, buatkan kemah buat mereka. Langsung kenal, begitu sentralnya peran Musa. Tetapi kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus lebih tinggi dari Musa. Ibrani 3 ayat 3 mengatakan, sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Wah, ini klaimnya agak ngeri-ngeri sedap. Dan terakhir, Kristus lebih besar dari semua imam, sehingga Kristuslah imam besar. Dan karena Kristus adalah imam besar, kita tidak perlu lagi perantara untuk berdoa kepada Allah. Karena Kristus adalah imam besar, doa kita langsung kepada Allah. Nah, status Kristus yang lebih tinggi ini membuat kita yakin bahwa Kristus adalah anak Allah yang memegang tongkat kebenaran yang sejak awal ada dalam penciptaan dan pada akhirnya nanti akan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, karena secercah harapan ini di tengah-tengah konteks yang dihadapi oleh jemaat Ibrani pada waktu itu, orang diaspora susah hidupnya, kadang-kadang dikejar-kejar. Bapak Ibu harus tahu, memang di luar konflik yang terjadi sekarang tentang Palestina, Israel, di luar konflik sekarang, memang Israel itu sudah lama dikejar-kejar. Kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa nanti suatu waktu, lalu pergi ke Museum Holocaust yang ada di Berlin atau yang ada di München, ada juga Museum Holocaust, museum kekejaman Nazi gitu ya. Nah, waktu kami ke sana itu diperlihatkan bahwa bahkan sejak abad pertengahan sudah ada surat-surat di Eropa yang menyatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh punya tanah, tidak boleh jadi pejabat pemerintah, tidak boleh diangkat jadi amtenar gitu. Jadi mereka akhirnya jadi pedagang. Karena jadi pedagang jadi kaya. Karena jadi kaya makin dibenci. Jadi memang begitu terus siklusnya di Eropa ini. Eropa selalu punya perhatian seperti, dan surat kepada jemaat, kepada orang Ibrani ini ada di Asia kecil yang dekat perbatasan sedikit lagi ke Eropa. Jadi memang kebencian itu sudah ada dari dulu. Tetapi ketika dikatakan bahwa ini ada keselamatan yang datang dari keturunan Daud dan Kristus adalah puncak dari karya keselamatan, mereka kemudian menjadi percaya. Wah, ada juga yang tidak percaya. Karena saudara-saudara, ketika mereka tahu Kristus datang bukan hanya untuk orang Ibrani, tapi untuk semua, ada juga kadang-kadang pertanyaan. Kalau Kristus datang untuk semua, karena dia datang dari kita, yang lain itu harus seperti kita dulu nggak? Nah gitu dia. Jadi saya kasih contoh lah ya, Inawang. Kalau ini nggak benar, jangan sampai ada yang kutip salah nanti disebarkan di video, hoaxnya lain-lain. Ini karena live streaming, mohon maaf. Ini saya kasih tahu dulu. Seandainya keselamatan datang kepada orang Batak, seandainya, lalu melalui orang Batak, orang-orang terberkati. Apakah orang-orang yang mau terberkati ini harus jadi Batak dulu baru bisa diberkati? Kan gitu. Kalau adat orang Batak begitu adatnya. Kalau nggak diadati nggak komplit. Ngeri-ngeri sedap memang orang Batak ini. Iya kan, betul kan? Jadi pertanyaannya, kalau orang mau menerima berkat seperti kita, apakah dia harus jadi kita? Itu pertanyaan yang layak dan sah dari orang Ibrani, pantas. Kan Allah datang melalui kita. Di kitab Kejadian dikatakan bahwa melaluimu bangsa lain akan terberkati, yang memberkatimu akan diberkati, yang mengutukmu akan dikutuk, melalui Abraham dan keturunannya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau orang mau diselamatkan oleh Kristus ini, dia harus jadi kita dulu nggak?
Itu pertanyaannya. Dan karena itu ketika dikatakan Kristus datang untuk semua, di situ muncul kesadaran kalau Kristus adalah cahaya, maka sebenarnya kita semua adalah pemantul cahaya itu. Dan ini penting sekali Ibu Bapak untuk membedakan siapa sumber cahaya dan siapa yang mendapatkan cahaya dari sumber cahaya. Bulan bukan penerang. Kalau tidak ada matahari, bulan tidak punya cahaya. Tapi karena bulan memantulkan cahaya, dia jadi terang. Kita juga bisa melihat gerhana bulan ketika bulan tertutup, tidak mendapatkan sinar matahari, di tengahnya ada bumi. Nah, gerhana membuat sang pemantul cahaya bisa kita pastikan bukanlah sumber cahaya. Karena pemantul cahaya harus selalu dekat dengan sumber cahaya. Jadi Israel harus menyadari bahwa dia pun adalah pemantul berkat Allah, bukan sumber berkat. Siapa sumber berkatnya? Allah. Melalui sekarang Kristus. Sehingga semua yang percaya kepada Kristus dipantulkan cahaya ini. Kita dapat cahaya tersebut. Sehingga kita harusnya menjadi sumber harapan. Karena harapan Kristus terpantul bagi setiap orang percaya. Dan itulah susahnya menjadi seseorang yang diharapkan untuk memantulkan cahaya kemuliaan Allah, saudara-saudara. Karena dunia ini lahir dengan persepsi yang bisa melihat hal yang sama, tapi persepsinya berbeda. Ibu bapak, gelas ini setengah kosong atau setengah penuh? Coba, yang mahasiswa mana sih? Trinity mana yang mahasiswa? Ini kan, cuma kamu ya? Ada lagi, ini bukan? Ayo, di Trinity ini setengah kosong apa setengah penuh, ayo. Setengah kosong. Amang Inang ini setengah kosong apa setengah penuh, Inang Amang? Kan gitu kan? Sama, barangnya sama nih. Beritanya bisa beda ini. Beritanya di postingan Instagram beda ini. Ini setengah kosong atau setengah penuh. Ini sama seperti ini nih teman-teman, ibu bapak. Ini 5 apel baik, 1 apel busuk. Atau ada 1 yang busuk. Gitu. Sehingga adapun sinar di sana belum tentu semuanya pergi. Gelap, capek itu ada sinar. Ya udahlah, di sini aja kita. Sementara orang yang mengatakan ada sinar, itu optimis. Belum tentu orang melihat ini sebagai harapan. Makanya kelahiran Kristus sebagai harapan pun tidak semuanya percaya. Karena persepsi kita melihat benda selalu berbeda. Apa ini yang di sini? Kalau di kawinan di Sanggul ini apa? Yang waktu itu viral apa sih? Iya, konde apa bahasa Batangnya? Bukan, itu tusuk-tusuknya itu loh. Sangge loh apanya? Apa ini? Sangge ya, sangge. Itunya? Tusuk sanggul yang itu loh, yang tinggi-tinggi sak itu loh. Jadi waktu itu kalau bapak ibu masih ingat ada pernikahan yang gagal gara-gara tusuk sanggul kurang besarnya waktu itu katanya. Kayak sangge. Apa sangge? Ada pernah? Setipis sangge katanya. Ya pokoknya gitulah. Kita itu ibu bapak melihat segala sesuatu tergantung persepsi kita. Betul-betul ini saya mau kasih tahu begini. Kalau bapak ibu berasal dari keluarga yang berkecukupan, melihat
tusuk emas yang setipis daun serai, itunya kan waktu itu kan, itu kan. Nah, melihat tusuk emas yang setipis daun serai, kecewa kita. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah lihat emas, atau dari dulu mimpi punya emas, mak ngeri kali, tusuk rambutnya pun emas. Jadi bisa dipastikan yang bilang setipis sangge-sangge, emasnya lebih banyak. Betul ya? Teorinya betul ya? Sehingga orang yang hidupnya lebih tenang agak susah mencari harapan. Makanya Tuhan Yesus bilang lebih sulit bagi orang kaya masuk ke kerajaan sorga. Soalnya hidup kamu tenang. Yang cari setitik cahaya itu adalah orang yang lagi susah. Orang yang lagi susah melihat sangge-sangge, sangge-sangge lagi. Melihat tusuk emas tipis pun mantap kali. Tapi kalau orang kaya, cuma segitunya. Dan saya sering ketemu orang-orang seperti ini, Bapak. Inilah yang namanya nanti keterlaluan. Nah sekarang Bapak Ibu harus bisa membayangkan bahwa berita keselamatan ini datang kepada orang yang selama ini sudah ditunjuk menjadi umat pilihan. Gitu ya. Ini bukan orang, aduh Tuhan tolong aku udah susah kali hidupnya. Enggak, ini datang kepada umat pilihan. Kami sudah mengenal Allah itu dari dulu. Tenang aja kau. Itu penting sekali saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara hidupnya lagi tenang, doanya biasanya cepat, singkat. Kalau lagi masa banjir, lama doanya. Betul, kita kalau lagi susah baru doanya agak lama. Saya juga begitu kok, Ibu Bapak, saya juga begitu. Belakangan ini doa saya jadi lebih lama karena banjir ini, dan saya betul-betul sedih sekali melihat ini. Dan karena itu saudara-saudara, kedatangan Kristus adalah karena manusia tidak mampu menebus dosanya sendiri, Allah sendiri yang harus turun dan menebus dosa kita. Karena di dalam Roma dikatakan dosa masuk melalui satu orang, dosa itu maut, maut itu menjalar kepada semua orang, tapi karunia Allah tidak sama dengan Adam. Sebab itu sekarang maut karena satu orang, sekarang melalui satu orang yang lain, melalui Kristus, kamu semua sudah dibebaskan. Dan karena itu kelahiran Kristus adalah bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Cuma lagi-lagi begini, yang mencari ini adalah orang yang betul-betul memerlukannya. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita lagi senang, memang agak susah ingat Tuhan. Nah, itu betul sekali. Dan dalam masa kesulitan dan kecemasan kita sering tidak merasakan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita sudah betul-betul menantikan Kristus, kita betul-betul menantikan juru selamat dalam kesusahan, pertolongan pun belum datang, kita sudah percaya diri karena kita tahu pertolongannya akan datang. Ini menarik sekali Bapak. Ini ada filosofinya, filosofi harapan itu katanya. Kita bisa bergerak, bertindak berdasarkan apa yang kita nantikan, meskipun yang kita nantikan belum datang. Saya ulangi ya, filosofi harapan. Kita bisa berbuat sesuatu seolah-olah yang kita nantikan itu sudah datang meskipun dia belum datang. Itu harapan, filosofi harapan begitu. Inilah beda. Di sini saya tahu nih ada orang keuangan nih, ada orang keuangan. Inilah bedanya saya dengan wakil kami bidang keuangan. Saya ketua di STFT Jakarta. Wakil 2 bidang keuangan orang bisnis. Saya baru tahu juga nih Amang, ini saya kasih tahu ya. Ternyata beda rupanya cara melihat uang bisnis dan saya. Saya baru tahu ini sesudah banyak ngobrol. Bagi orang bisnis, yang pasti itu adalah pengeluaran. Pemasukan belum tentu. Betul nggak, Mang? Betul ya? Jadi misalnya di awal tahun atau di akhir tahun untuk tahun program kerja ke depan, saya selalu bingung melihat laporan dia. Pak, kok minus terus? Gitu kan, minusnya gede-gede. Oh iya Pak, kan ini akan keluar, Loh, kan kita ada uang kuliah mahasiswa mana? Kan belum pasti Pak. Kan ada bantuan, belum pasti Pak. Belum. Jadi kalau belum pasti, keuangannya minus terus.
Sementara di kepala saya, pasti datang pertolongan Tuhan ini. Bikin plus, bangun ini. Pak, jangan dulu Pak, ini belum datang uangnya. Jadi Bapak Ibu, gereja juga kadang-kadang begitu. Bikin program tuh berdasarkan uang yang ada atau berdasarkan uang yang akan ada. Nah gitu deh. Ini komunitas Bonapasokit ini bikin Natal anggarannya berdasarkan uang yang ada atau uang yang akan ada? Hah? Ya Bapak? Hah? Gimana Kak Jupe? Yang akan ada atau yang ada? Hah? Apa adanya, ngeri lah apa adanya. Apa adanya yang ada berarti. Kan gitu kan? Betul, ini betul loh Ibu Bapak. Ini filosofi melihat hidup. Saya bersyukur karena ada orang keuangan yang selalu mengingatkan saya. Karena saya cenderung selalu punya filosofi tupadoi gitu. Tuh. Pada waktunya Tuhan akan sediakan. Kenapa? Karena saya punya banyak pengalaman di mana Tuhan menolong kita di saat-saat yang tak terduga. Kita tahu Tuhan akan datang. Tapi pengalaman kita nggak sama dengan orang lain. Sehingga orang lain belum tentu percaya. Makanya gelas setengah kosong atau setengah penuh. Buat saya udah penuh. Datang uang itu. Dia bilang, Pak, uang pengeluaran yang pasti Pak. Pemasukan belum pasti. Jadi gereja kalau buat program berdasarkan orang keuangan, pasti nggak bikin apa-apa. Mulainya minus, sibuklah mengumpulkan saldo. Saldo udah gede, sayang kita harus bertanggung jawab terhadap uang ini. Saya kesel banget, saldo lah dibesar-besarkan. Bantu orang, ada yang banjir bantu. Jangan dihabiskan amang nanti. Bantu dulu. Di rumah sakit juga begitu. Saya baru dengar laporan beberapa hari yang lalu, ada yang ditolak gara-gara gak punya uang gitu. Dia sampai yang masuk viral itu sampai 3-4 rumah sakit karena nggak bisa bayar. Karena dia hitungnya minus. Jadi saudara-saudara, kalau kita tahu pasti pertolongan Tuhan akan datang, kita nggak mengeluh. Bagaimana ini? Tupadoi. Tupadoi. Songo dia murah mah medok tupadoi. Songo dia haroroni hepengi. Tupadoi. Bahasa do Tuhan. Tupadoi. Cobalah, Bapak, sudah berapa kali Natal ini terselenggara dengan ketidakpastian uang? Selalu kan? Tapi nanti akhirnya tupadoi. Sehingga saya sudah dihubungi panitia. KJV hubungi sejak bulan berapa? Udah lama lah, 6 bulan lagi, 6 bulan sebelumnya saya sudah dihubungi. Bah, percaya diri kali orang ini, gitu kan. Tapi karena kita punya harapan, kita bertindak sebagaimana harapan kita. Meskipun harapannya belum datang. Uang belum ada, panitia belum jelas. Tupadoi. Langsung dihubungi. Hubungi dulu pembicaranya. Pasti enggak? Hubungi aja dulu. Itu sama seperti THR akan datang. Karena itu kita belanjakan dulu sebelum THR datang. Nah, itu dia. Peleter ya kan. Belum datang THR, udah habis. Saudara-saudara, saya yakin ini udah banyak yang beli kemarin 11. Sebentar lagi 12. Udah belanja dia, belum datang. Coba kalau bangkrut gimana? Kan, tapi udah belanja. Itu sering terjadi, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan ekspektasi kita akan harapan itu. Tetapi penantian inilah yang membuat kita punya kekuatan. Penantian ini yang membuat kita punya kekuatan. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah banjir dan longsor di Sumatera Utara ini sudah lebih dari 900 korban jiwa. Lebih dari berapa ribu orang yang harus pindah. Saya yakin saudara-saudara kita yang bertahan di sana hanya bertahan karena dia punya harapan. Kalau dia tidak punya harapan, dia akan menyerah. Dan harapan yang membuat seseorang bertahan. Meskipun belum tentu dia tahu kapan pertolongan itu akan datang. Tapi dia pikir Tuhan pasti akan tolong.
mari bertahan. Help is on the way. Cahaya akan datang. Cahaya yang datangnya lebih tinggi dari nabi, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari Adam, lebih tinggi dari semua imam. He's coming. Jesus is coming. Dan saudara-saudara, ini agak bahaya. Ketika orang tidak punya harapan, maka dia hanya melihat apa yang terjadi di masa ini. Menurut saya, ini bisa salah juga. Kalau orang tidak punya harapan, dia hanya melihat apa yang ada di depannya. Dan dia tidak peduli terhadap masa depannya. Kenapa orang menebang hutan? Karena dia hanya melihat keuntungannya, bukan masa depannya. Nah, itu yang terjadi. Dan sebenarnya kita adalah satu orang Batak yang punya tradisi selalu menyiapkan generasi masa depan. Dua orang Kristen yang selalu punya tugas untuk menyiapkan generasi masa depan. Sehingga kita sebenarnya tidak boleh abai terhadap hal-hal seperti ini. Apakah mungkin ada pejabat yang mengatakan, mumpung saya menjabat, ya sudahlah, biarkan saja. Mungkin ada juga orang yang mengatakan, mumpung saya yang sekarang, ya saya aja dulu yang ambil, nanti masa depan biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan ketika orang tidak punya harapan, dia tidak punya ekspektasi masa depan. Dan disitulah akan muncul parsahalion. Kenapa tukang warung memberi harga luar biasa kepada dagangannya? Karena dia pikir dang robeon, parsahalion. Langsung dia naikkan harga. Kenapa orang menebang hutan? Mungkin mau kiamat, tebang aja. Dan itu yang tidak menjadi contoh bagi kita. Karena ini yang menjadi bahaya ketika orang tidak punya harapan, pada akhirnya dia hanya mengutuki kegelapan. Tapi lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Dan itu yang Allah lakukan. Allah berikan cahaya itu dalam Kristus. Dan terakhir saudara-saudara, persepsi itu bisa macam-macam. Dan persepsi bisa membuat kita melihat sebuah tindakan sebagai sebuah yang positif atau sebuah yang negatif, tanpa bermaksud membela. Saudara-saudara, saya adalah ini live streaming ya. Iya. Ya, saya pikir dulu bentar ya. Bahaya nggak ini? Bentar dulu. Boleh lah. Nah, saudara-saudara, saya belakangan ini ditugaskan jadi seorang panitia Natal Nasional yang viral itu loh. Saya mau jelaskan dulu. Media menangkap dan kita semua mungkin banyak mendapat berita yang salah. Sehingga mengira bahwa bantuan Natal akan dikirim ke Palestina. Framing setengah kosong, setengah penuh itu bahaya sekali. Karena saya panitia dan kami ikut memutuskan, saya koordinator Natal Nasional. Kami tahu persis bahwa yang dibantu dan disebarkan ke seluruh Indonesia adalah 70% dari anggaran Natal yang tidak menggunakan BUMN atau pemerintah. 70% dari anggaran Natal dibuat untuk 10.000 paket sembako, 100 perbaikan gereja, 2.000 bantuan beasiswa, masing-masing 5 juta, jadi 10 miliar itu. 3.000 undangan membutuhkan nanti di acara perayaan Natal yang diadakan di lapangan tenis indoor itu, 3.000 itu anak dengan disabilitas, yatim piatu, guru sekolah minggu, koster gereja, itu yang diundang, 3.000 orang. Sisanya baru pejabat dan undangan. Karena cuma 5.000 kapasitasnya, jadi orang gak bisa banyak datang. Lalu ada 35 ambulans yang dibagi di seluruh Indonesia dan 1.000 perbaikan rumah. Jadi total budget untuk bantuan ini di atas 40 miliar. Lalu pada waktu ibadah Natal yang tadi di lapangan indoor Senayan dengan 5.000 orang itu, di mana 3.000 orang adalah tamu-tamu terhormat kami.
Kami perkirakan kolektenya paling 40-50 juta. Itulah yang akan disumbang. Tapi narasi media langsung ngeri-ngeri sedap. Dan kami agak bingung membalasnya. Tapi yang menarik adalah gini Ibu Bapak harus tahu, saya dan Pak Ketua Umum dipilih bukan oleh Pak Ketua Umum, saya dipilih oleh Menteri Agama karena kerja. Lalu saya baru tahu bahwa Bang Ara adalah ketuanya. Saya dan Bang Ara beda pilihan presiden. Bapak Ibu harus tahu, dia bilang sama saya, Pak Pendeta kan sering protes-protes, nggak apa-apa, saya juga perlu mendengar suara yang berbeda dari luar yang lebih tahu situasi, karena saya juga perlu tahu. Jadi dia juga bilang gitu ke saya, dia tahu kalau saya suka protes, ini memang saya sering banget protes. Tapi yang pasti ini bukan politisasi, karena kami akan melakukan ini, bantuan ini, dan juga saya bertanggung jawab untuk rangkaian seminar Natal Nasional yang diadakan di 9 kota. Dimulai Rabu ini di Bandung, nanti akhirnya di Jakarta. Dan ini semua adalah bagaimana kita bisa menolong umat supaya kita bisa lebih kompak, supaya lebih banyak harapan. Jadi setiap kali datang nanti akan ada bantuan, kita akan memberi sumbangan dan lain sebagainya. Dan itu komitmen yang luar biasa Ibu Bapak, bahwa dari anggaran Natal itu 70% adalah untuk bantuan. Dan kami sudah kirim ke Aceh, Sumatera Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Medan. Timnya sudah berangkat, tapi nggak ada beritanya. Gitu. Jadi berita kegelapan lebih laku dijual Ibu Bapak. Ya, saya kasih tahu sama Ibu Bapak, berita kegelapan lebih laku dijual. Emosi, ketakutan, kemarahan itu yang membiayai Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Karena kalau caption beritanya begitu, orang tidak baca lagi beritanya, langsung marah. Gitu. Jadi kami, ya sudahlah. Lebih baik, dan ini yang menarik, lebih baik kita terus menyuarakan bantuan ini daripada kita sibuk membalas bilang itu enggak benar. Itu kata Ketua Panitia. Dan saya rasa Kristus, kalau saya tidak membandingkan panitia Natal, tapi saya membandingkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi di dunia ini. Gereja-gereja, kalau kita sibuk memberi pembelaan daripada mengabarkan kabar baik, pada akhirnya kita hanya mengutuki kegelapan. Pergi ke daerah-daerah, kabarkan Injil ke tempat-tempat yang masih ada dalam kegelapan. Daripada kita marah-marah di situ, lebih baik kita bilang ada harapan di sini. Dan lagi-lagi harapan itu kurang seksi, Ibu Bapak. Yang lebih menjual adalah ketakutan dan kegelapan. Tapi Natal membawa harapan. Karena itu buat saudara-saudara kita yang ada di daerah banjir, kita harus menyuarakan harapan. Kita harus terus mengatakan kami siap, kami mau bantu. Ini ada yang bantu bilang, paling untuk dirinya sendiri. Ada yang bantu udah marah-marah. Belum berbuat udah marah-marah. Mari kita membantu sebisa kita. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita bantu saudara-saudara. Dan tidak usah sibuk mencari pembenaran di dunia ini, karena pada akhirnya Allah sendiri akan melihatnya. Kristus datang bukan untuk membela dirinya. Dia datang di tempat yang tidak disangka orang. Dia datang sebagai cahaya, meskipun dia lebih tinggi dari yang lain. Tapi cahaya yang benar akan selalu terlihat bersinar di tengah kegelapan. Mari kita kabarkan kabar baik ini, bahwa Kristus lahir untuk kita semua, menyelamatkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, agar kita layak kembali berdamai, rekonsiliasi dengan Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menguatkan kami sebagai komunitas Bonapasogi Diaspora, Yayasan Bina Dunia,
kami yang berkumpul, bersekutu sebagai keluarga besar, juga teman-teman dari STT Trinity. Tuhan sertai agar kami terus menjadi saluran berkat, agar kami menjadi cahaya, agar kami boleh menjadi pemantul sinar harapan yang berasal daripadamu. Dan kami boleh selalu terhubung denganmu. Sehingga ketika Kristus menjadi yang utama, kami tidak meminta orang untuk menjadi sama dengan kami, tapi kami meminta orang untuk menghadap kepada Kristus agar bisa menerima cahaya itu langsung daripadamu. Tuhan, tugas kami adalah mengabarkan kabar baik, membawa harapan kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan. Saat ini kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang menanti pertolongan ya Tuhan. Mereka yang tidak punya makanan, mereka yang tidak punya akses air bersih, mereka yang tidak punya listrik, mereka yang tidak tahu harus mencari makan di mana. Tuhan, tolong setiap usaha, setiap bantuan yang datang, setiap bunyi helikopter yang mereka dengar, biarlah itu membawa harapan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga harapan mereka tidak pernah putus dan mereka terus bersuka cita. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanti pertolongan Tuhan, tolong mereka, tunjukkan harapan. Dan bantu kami untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Inilah saatnya kami bersama-sama berjibaku untuk membantu, untuk memantulkan sinar cahaya terang-Mu. Karena Engkau yang kami ingat dalam Kristus, yang lahir, memberi cahaya, membuat orang rela berjalan jauh, menemui harapan. Bahkan rela untuk berbondong-bondong mendengarkan ajaran Kristus. Ajari kami untuk terus terhubung dengannya dan memantulkan terang cahaya Kristus. Biarlah komunitas Bonapasokit Diaspora Yayasan Bina Dunia terus menjadi saluran berkat-Mu. Kami boleh terus bersama-sama menjadi persekutuan yang saling menguatkan dan saling memberkati. Terima kasih Allah, karena Engkau begitu baik kepada kami. Biarlah kami menyalurkan kebaikan-Mu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan harapan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan, termasuk untuk konteks yang paling relate mengenai pay letter. Saya rasa itu juga jadi sesuatu yang oh iya memang itu pay letter itu pengharapan. Tapi terlepas daripada itu, saya tadi bertanya-tanya gitu di bangku, apa sih sesungguhnya yang membuat orang percaya yang sudah terima Kristus tetap bisa berpengharapan? Karena kita kenal sebuah perspektif eskatologis yang disebut already and not yet. Kita sudah mendapati Kristus yang mati, Kristus yang menyelamatkan kita. Kendati pun Dia belum hadir bersama kita dan kita masih menantikan kedatangan yang kedua kali. Not come, not yet. Tapi dalam not yet itulah kita berpegang, kita berpengharapan. Kita enggak pernah kehilangan asa. Walaupun dunia ini begitu rusak dan masih di dalam belenggu dosa. Kristus bisa hadir menyatakan cahayanya dalam peristiwa yang begitu besar seperti transfigurasi, tapi juga bisa hadir menyatakan dirinya dalam cahaya yang begitu kecil seperti malam ketika Ia lahir di Bethlehem. Kita akan sama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan melalui pujian dari Solis. Kak Sisi, dipersilakan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining,
soul felt its worth, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly He loved us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. A chain shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Oh, night divine, all night Pada malam yang kecil di tanah Bethlehem, ketika dunia lelah menunggu dan lupa berharap, firman yang sejak semula bersama Allah turun menjadi bayi dalam pelukan seorang perawan. Inilah rahasia yang disembunyikan zaman, yang maha tinggi menjadi sedemikian rendah, agar yang serendah debu diangkat kepada hadiratnya yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam prosesi penyalaan lilin. Saya mengundang untuk maju dan melakukan penyalaan lilin Natal kepada Pendeta Profesor Binsar Pakpahan. Silakan maju, Pak. Ibu Junike Sagala Borusiahaan. Perwakilan organisasi Bina Dunia, Bapak Ferry Tampubolon. Perwakilan Jemaat Pria, Amang Parluhutan Sagala. Ya.
perwakilan jemaat wanita Inang Nyonya Tamba Boru Sihotang, dan perwakilan anak Justin Tobing. Sambil musik memainkan Sonang Ni Bornginai, kita akan bersama menyaksikan lilin dinyalakan. Hanya musik saja, mari kita bersama-sama menundukkan hati, mencoba menghayati kembali peristiwa kelahiran Kristus. Lilin dipersilakan untuk diedarkan. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, datang ke dalam dunia dengan keheningan yang kudus. Di dalam dialah berdiam terang hikmat yang sejati, kebajikan yang kokoh, dan kebaikan yang melimpah. Langit menggema tanpa guntur, hanya kidung malaikat memecah diam. Damai bagi yang direngkuh kasihnya, sukacita bagi yang sudi percaya. Ketika nyala lilin berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, marilah kita menghayati bahwa semua itu hanyalah bayangan kecil dari terang ilahi yang telah turun ke dunia. Di dalam diri Yesus Kristus, Sang Cahaya yang tak dapat dikalahkan kegelapan. Mari dengan bangkit berdiri, kita pujikan Sonang Ni Bornginai. Sonang Ni Bornginai, ujurung Yesus sonang modong-dong alam sude, olang duana dungodonge, paringan di Para wanita, silakan pujikan malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap. Para wanita saja. Malam kudus.
Kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Para pria silakan pujikan malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat. Sunyi senyap, kurnia dan berkat, tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Dengan bersama mengangkat lilin, biarlah kiranya terang ini tak berhenti pada diri kita, melainkan nyatakan bagi dunia. Dengani bornginai ujuro Jesusi duparmahan di Betlehemi, di Pabuana di surgoi nungaro si pangolu Yesus Tuhan dai. Nungaro si pangolo, Yesus Tuhan tai. Lilin boleh dimatikan dan jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Malam ketika Kristus lahir, rasanya bisa kita jadikan sebagai satu-satunya malam yang penuh kemuliaan, penuh karunia. Sebab ia datang sebagai terang, penghiburan dan pengharapan bagi dunia. Dengan hati yang penuh ungkapan syukur, bersama dengan para pengurus Yayasan Komunitas Batak Diaspora, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian Hatu Waodo dan di malam sunyi bergema.
Tuhan Yesus tahala sonma sai taolopon masai las marohata mida tuhata si palua jolmai. Sungguh pujian yang luar biasa, terima kasih kepada Manginang, pengurus komunitas Bonampak Sogit Diaspora. Kiranya berita Natal ini boleh tetap membawa sukacita dan pengharapan sekalipun mungkin dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam terang Natal ini kita mengingat
bahwa Yesus yang adalah cahaya, kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, memanggil kita untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Maka saat ini kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita di hadapan Allah yang telah menyatakan cahayanya, dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian Tarbege Suru-suruan Marede. Suru-suruan Marede Mansayuli. Kita pujikan bersama-sama. Tarbege suru-suruan Marede Mansayuli. Akadolo Trurang Kudus Harinarnai. Tuhan
Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Almen Pasaribu. Salam. Horas. Horas. Puji Tuhan karena anugerah dan berkat-Nya kita boleh merayakan Natal KBD, Komunitas Bonapasokit Diaspora Yayasan Bina Dunia pada sore hari ini. Atas nama panitia dan pengurus KBD kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, memenuhi undangan untuk datang merayakan Natal kita bersama-sama di waktu yang khusus saat ini. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita dalam perayaan Natal pada hari ini. Yang pertama tentu kepada Amang Pendeta Prof. Binsar. Terima kasih untuk waktu, untuk firman yang sudah disampaikan bagi kita yang sangat bernas dan sangat memberkati kita semua di tempat ini. Juga untuk para pengisi acara, untuk MC yang luar biasa. Baru ini saya ketemu itokku ini, Erika Deborah Limbong. Saya ketinggalan berarti. Iya, karena saya Pasaribu jadi di toko. Lalu juga singers kita, Eva Huta Barat, Maria Sijabat, dan Igor Sinaga. Keyboardis yang tidak asing lagi, yang sudah sangat populer, Bang Tiroy Sihotang. Lalu gondang ada Nardis Simamora, sudah melegenda. Iyalah, Bang Nardis sudah melegenda. Lalu suling Bonggut Sidabuta. Para legenda semua yang hadir. Ada saksofon yang hari ini hadir. Yang ada di sini baru Eliasar Sinaga. Salah kan namanya? Sorry. Tadi saya udah dikasih. Saya buka dulu. Kalau enggak nanti saya punya hutang dan kesalahan. Mana tadi kasih? Mohon maaf ya. Tadi mana Bang Feritam? Saya harus sebut ini karena ini khusus soalnya para saksofon pada malam hari ini. Mana Bang Feritam tadi kirim? Oke, nah. Terima kasih khusus untuk pemain saksofon hari ini. Ada Michael Siregar. Boleh Kak? Oh ya, Michael Siregar. Dari tampilannya sudah pas seniman. Francisca Silalahi. Terima kasih, Tok berdiri Tok. Nah ini. Ya, lalu Eulogia Siregar. Oh ya. Mariboto kah? Oh ya, Mariboto. Lalu Roy Gultom. Ini sudah teman-teman. Ada yang paling ganteng. Terima kasih banyak untuk pelayanan hari ini karena Tuhan berkenan pelayanan yang lakukan menjadi dupa yang harum untuk Tuhan dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan dan pelayanan seterusnya. Diinformasikan bahwa ibadah bulanan kita akan dilaksanakan tahun depan tanggal 1 Februari. Tempatnya di sini. Mohon Bapak Ibu kita doakan dan kita ingat supaya kita hadir di ibadah bulanan kita pada tahun depan, ibadah pertama di tahun depan. Selanjutnya melalui warta ini kami sampaikan ada perayaan Natal yang telah terlaksana dari Pusat Pelayanan Badan Misi Bina Dunia. Kita bersyukur karena pelaksanaan perayaan Natal anak-anak dan Natal umum secara okumene yang telah terselenggara di berbagai tempat di Pusat Pelayanan Badan Misi Bina Dunia.
boleh ditampilkan. Nah ini pelayan anak tanggal 1 Desember KKR siswa SD Negeri 173 5971 di daerah Lumban Rau. Ini pusat pelayanan di Parsoburan. Lalu yang kedua tanggal 1 Desember juga Natal anak Jumat Ceria dan orang tua di Desa Lumban Balik Parsoburan. Ini juga dilakukan oleh pusat pelayanan di Parsoburan. Selanjutnya juga perayaan Natal dilaksanakan tanggal 5 Desember yang lalu, yaitu Natal Umum Tamba Nagodang, Natal Umum Tamba Nagodang di Pusat Pelayanan Tamba Nagodang. Juga perayaan Natal telah dilaksanakan tanggal 6 Desember, Natal Umum di Desa Hasinggaan, juga di Pusat Pelayanan Bonandolo. Dan yang akan diadakan lagi adalah besok tanggal 8 Desember, Natal anak-anak dan anggota kelompok tumbuh bersama Pusat Pelayanan Hariara Pohan di Samosir. Bersyukur karena pertolongan Tuhan Natal ini boleh dilaksanakan, dan ini adalah sebagai jawaban kita atas panggilan Tuhan supaya kita memberitakan kabar baik, memantulkan kembali sinar terang yang dari Kristus kepada banyak orang. Selanjutnya kita bersyukur juga bahwa Natal tersebut berlangsung dengan baik. Tuhan menolong semua tim yang bergerak melayani, meskipun ada tantangan dan kesulitan di dalam perjalanan, dan khususnya di sana sangat sulit mendapatkan BBM, bahan bakar minyak. Tapi Tuhan menolong semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, selanjutnya ada misi sosial yang dilaksanakan oleh STT Trinity Parapat untuk bencana banjir bandang. Saya harus tambahkan bandangnya. Bencana banjir bandang yang dilaksanakan ke Desa Tuka, lalu sudah berjalan itu pada tanggal 3 yang lalu, bantuan sudah dikirimkan. Puji Tuhan. Lalu kemarin juga tanggal 6, bantuan atau misi kedua sudah dilaksanakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat menderita karena bencana alam dan bencana kepemimpinan tersebut. Saya harus tambahkan bencana kepemimpinannya. Puji Tuhan untuk Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang hatinya digerakkan Tuhan untuk menolong, membantu. Tentunya kita terus doakan. Banyak kita tahu bahwa banyak komunitas-komunitas, banyak gereja, banyak lembaga juga yang bergerak memberikan bantuan, dan pihak pemerintah juga sampai saat ini berusaha memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, juga Tapanuli Utara sebagian, lalu di Aceh yang mengalami nasib yang sama juga. Lalu besok tanggal 8 Desember ada misi ketiga dari STT Trinity Parapat yang akan berangkat juga membawa bantuan yang sudah dikumpulkan. Kita doakan ini adalah bagian dari panggilan Tuhan kepada kita untuk bukan saja memperhatikan rohaninya jemaat, orang ciptaan Tuhan, tapi jasmaninya
yang sangat menderita kita sentuh dengan bantuan-bantuan ini. Ini menjadi warta atau pemberitahuan bagi kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, karena hari ini di sini kami sudah mendengarkan firman-Mu, sabdamu, suaramu bagi kami, umat yang Engkau kasihi, yang Engkau sudah selamatkan, Kristus yang datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia yang sudah menyelamatkan kami dari dosa dan akibat dosa, dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Tetapi malam hari ini, sore ini Tuhan, dengan terang benderang kepada kami disampaikan, supaya kami sebagai orang yang telah menerima terang itu, kami memantulkan terang, kami membawa pengharapan, menjuarakan pengharapan kepada dunia ini, kepada bangsa ini, kepada umat Tuhan yang ada dalam penderitaan, bahkan kegelapan. Dan sebagai anak umat tebusan-Mu Tuhan, biarlah kami bukan membenci orang-orang yang dalam kegelapan, yang di dalam dosa. Bukan juga kami membiarkan atau tidak peduli atas mereka. Dan bukan juga kami hanya menerima mereka sebagai orang yang terhilang. Tetapi biarlah kami menjadi orang yang mencari umat-Mu yang terhilang itu Tuhan. Dengan hidup kami, dengan diri kami. Supaya apa yang kami terima yang terindah dari Tuhan di Natal ini, Kristus yang sudah lahir dalam hati dan hidup kami, itu juga akan lahir di hati banyak orang yang masih terhilang. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Amang Pendeta Binsar Pakpahan yang telah menyampaikan firman bagi kami. Pakailah hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu untuk terus menyampaikan suara kenabian, menyampaikan kebenaran, bahkan mempengaruhi bangsa ini, supaya semakin banyak jiwa datang memuji dan menyembah Engkau. Berkati juga keluarga hamba-Mu, dan berkati juga segala tugas-tugas yang diemban, yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan. Kami juga berdoa setiap anak-anak Tuhan yang berbagian pada sore hari ini, mulai dari liturgos, singers, pemain musik, multimedia, penerima tamu, pengedar persembahan. Berkatilah Tuhan mereka semua. Biarlah hidup mereka dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera Natal, dan dipenuhi oleh pengharapan yang daripada Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus sekali lagi, mendoakan saudara-saudara kami yang menderita akibat banjir bandang, longsor yang begitu memilukan Tuhan. Sampai saat ini masih ada dan banyak di antara mereka yang terisolir, masih sulit dijangkau. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan kepada semua mereka, supaya mereka punya pengharapan. Dan kami berdoa supaya mereka secepat mungkin Tuhan boleh dijangkau, mendapat bantuan pangan, bantuan air bersih, bantuan kesehatan, pemulihan hati dan jiwa mereka, juga pemulihan rumah, ladang,
usaha mereka Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami supaya sungguh bersungguh-sungguh untuk menolong dan mengatasi hal ini ya Tuhan. Dan biarlah melalui apa yang terjadi ini, para pemimpin kami, bahkan kami semua, boleh belajar untuk menghargai ciptaan-Mu, untuk hidup sesuai dengan Tuhan sudah aturkan bagi kami, menjaga kelestarian alam, tidak mengeksploitasi alam ciptaan-Mu untuk kepentingan individu, perusahaan, atau orang lain. Kami berdoa Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan terus mendoakan bahkan menyuarakan kebenaran, integritas, supaya dengan itu rakyat kami tertolong dan terbantu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan sekali lagi umat Tuhan, rakyat kami yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan mengasihani mereka. Kami bersyukur juga untuk Tuhan memberkati satu lembaga yang Tuhan dirikan, STT Trinity Parapat. Terima kasih, terus kami mengingat hamba-Mu yang Engkau sudah panggil, abang kami Mangapul Sagala, yang mendapatkan visi ini, mendirikan ini. Karena Injil terus harus diberitakan, karena orang-orang Tuhan harus tetap ada dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Terima kasih Tuhan untuk STT Trinity sampai saat ini. Dalam segala kekurangan dan kesulitan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Karena itu di malam Natal ini kami berdoa, berkatilah Sivitas Akademika STT Trinity Parapat Tuhan. Berkati semua para dosen, pengajar, staf. Berkati mahasiswa. Berkati agar mereka punya kelengkapan dalam kebutuhan perkuliahan, makanan, minuman, dan semua sarana yang lain. Kami percaya Tuhan yang mengizinkan berdirinya STT ini, Tuhan terus akan melengkapi dan menolong. Tuhan akan memakai, menggerakkan anak-anak-Mu untuk mendukung pelayanan ini Tuhan lebih baik dan lebih maju pada waktu-waktu yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi kami mendoakan pengurus dari Yayasan Bina Dunia, pengurus dari komunitas Bonapasogit Diaspora, memberkati mereka semua dalam segala kesibukan. Tuhan menolong agar melalui mereka komunitas ini tetap bertumbuh, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami doakan sekali lagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan atas bangsa kami. Berkatilah pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden sampai dengan lurah desa, supaya takut akan Tuhan memenuhi mereka. Dan mereka boleh menjalankan mandat amanat dengan baik, mencintai rakyat, dan mensejahterakan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir, kiranya menyempurnakan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Izinkan saya mengutip sekali lagi pernyataan Pak Pendeta Binsar Pakpahan dalam khotbahnya tadi, bahwa cahaya yang paling kecil sekalipun jauh lebih baik daripada dunia yang diliputi kegelapan. Saat ini kita akan merefleksikan pernyataan ini di dalam pujian 1000 lilin yang akan kembali dinyanyikan oleh solis Kak Sisi.
Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya nyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Terima kasih untuk pujian yang sangat indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah Natal pada malam hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, yang telah mengadakan penyucian dosa dan kini duduk di sebelah kanan yang maha besar, menghendaki kita untuk hidup sebagai umat yang memancarkan cahayanya. Maka mari bersoraklah, permaklumkan kabar baik, telah lahir Sang Raja Maha Mulia. Mari dengan bangkit berdiri, kita menyatakan penyerahan diri kita di hadapan Allah, menutup ibadah ini dengan penuh sukacita dan berkeyakinan dengan pujian Gita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari kita pujikan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangkitlah dan bersoraklah serta
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang baik untuk perayaan ibadah dan bagaimana kami menghayati Kristus yang datang membawa terang sebagai cahaya kemuliaan Allah. Kami boleh dekat dengannya, menerima sinarnya dan memantulkan sinarnya terutama ke dunia yang sedang membutuhkan pertolongan. Sertai kami untuk menjadi alat bagi perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Allah. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh. Maka demikianlah penyelenggaraan ibadah dan sukacita Natal komunitas Bonapa Sogit Diaspora. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bersalam-salaman dengan kiri dan kanan sambil kita bersama-sama memujikan Selamat Hari Natal. Di bagian belakang gereja sudah disediakan konsumsi bagi kita untuk boleh dinikmati bersama sambil berfellowship dengan satu dan yang lain. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you